Halo semuanya, selamat datang di channel Cinema Update. Kalian pernah gak sih ngebayangin seseorang yang punya gangguan spektrum autisme jadi satu-satunya saksi di sebuah kasus pembunuhan? Nah, kisah ini ada di film Innocent Witness yang rilis pada tahun 2019 berasal dari Korea Selatan. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pengacara bernama Yang Sun Ho yang diperankan oleh Jung Woo Sung. Dia dikenal jujur dan berkompeten. Dan suatu hari dia mendapatkan klien dari kasus pembunuhan. Kasus tersebut berupa tewasnya pria tua penderita depresi yang ditemukan di rumahnya sendiri. Diduga pria tersebut dibunuh oleh asisten rumah tangganya yaitu Omira yang diperankan oleh Yoon Hye Ran. Karena hanya dialah orang yang berada di TKP tersebut. Kemudian Sun Ho ditugaskan oleh firma hukumnya untuk menjadi pembela Omiran. Saat Sun Ho bertemu dengan terdakwa Omiran, di sel tahanan dia meminta untuk kliennya itu tidak berbohong dan menceritakan sejujur-jujurnya kepada Sun Ho. Kemudian Omiran mulai menceritakan apa yang terjadi dari sudut pandangnya. Dia mendengar suara aneh yang berasal dari kamar majikannya, Tuan Kim. Dan ternyata Tuan Kim sedang melakukan percobaan bunuh diri menggunakan kantong kresek yang dilakukan sehingga dia kehabisan nafas. Omiran berniat membantu Tuan Kim dan mencari sesuatu untuk bisa membuka kantong kresek tersebut. Lalu dia menemukan gunting dan hendak membantu Tuan Kim. Namun, nyawa Tuan Kim sudah tidak ada. Sampai di titik itu, Sun Ho percaya dengan kliennya Omiran. Dan ketika dalam proses penyidikannya, Sun Ho menemukan bahwa satu-satunya saksi hidup dalam kasus pembunuhan tersebut bernama Kim Ji Woo yang diperankan oleh Kim Hyang Gi, seorang remaja perempuan yang mengidap spektrum autisme. Sun Ho mulai mencari tahu tentang Ji Woo. Dia mencoba datang ke salah satu psikolog dan menunjukkan wawancara Ji Woo dengan jaksa pada kasus tersebut. Menurut psikolog, Ji Woo berbeda dengan anak autis lainnya. Dia sangat cerdas, namun Sun Ho malah melihatnya seperti anak umur 5 tahun. Psikolog tersebut mengerti maksud Sun Ho. Dia menjelaskan lagi jika Ji Woo cenderung kehilangan fokusnya tetapi dia sangat logis. Sun Ho berniat mengajak Ji Woo untuk bersedia datang ke sidang. Namun menurut psikolog, hal itu mungkin akan susah bagi Ji Woo untuk menjawab pertanyaan karena Ji Woo hidup di dunianya sendiri. Seusai pekerjaannya selesai, Sun Ho menemui teman perempuannya bernama So In untuk sekedar melepaskan penat dari pekerjaannya. So In adalah seorang wartawan yang jujur dan membela ketidakadilan sehingga cocok dengan Sun Ho. Mereka makan bersama di rumah So In. Setelah makan, Sun Ho memutuskan untuk pulang dan diantar oleh So In. Di jalan, mereka mengobrol seperti biasa. Namun, Sun Ho memberitahu So In untuk menyerah dari kasus yang dia liput karena hasilnya akan nihil. So In yang mendengar hal itu kecewa dan meninggalkan Sun Ho. Balik lagi ke kasus kliennya Omiran, saat tiba di rumah, Sun Ho langsung membaca buku-buku yang dibelinya tentang autisme. Dan keesokannya, Sun Ho pergi ke sel tahanan lagi untuk bertemu Omiran dan menceritakan hasil penyidikannya jika Ji Woo bisa saja diterima sebagai saksi di mimbar sidang. Dan So Ho membutuhkan bukti yang cukup kuat untuk dapat menang. Dia meminta Omiran untuk mengikuti tes poligraf atau pendeteksi kebohongan. Omiran pun setuju jika hal itu diperlukan. Namun ketika melihat wajah Omiran yang terlihat jujur, dia tidak jadi mengajukan tes itu dan mempercayai kliennya. Setelah menemui Miran, Sun Ho datang ke tempat pengadilan bertemu dengan jaksa dan hakim untuk melakukan pengaturan prasidang. Dan jaksa penuntut keberatan jika saksi diharuskan datang dan memberikan kesaksian di atas mimbar karena akan membuat saksi tidak nyaman dan dia menyarankan untuk diganti dengan pernyataan tertulis. Namun Sun Ho sebagai pembela atau pengacara terdakwa keberatan akan hal itu. Dia meminta agar Ji Woo tetap datang ke persidangan, dan hakim memutuskan untuk tetap akan mendatangkan saksi seperti yang pembela inginkan. Sun Ho yang memiliki informasi sangat minim tentang autis, dia mencoba meminta bantuan ke Jaksa Lee bagaimana cara berkomunikasi dengan orang autis. Jaksa Lee menolak permintaan Sun Ho dan menyuruhnya untuk berusaha sendiri. Akhirnya Sun Ho datang ke sekolah Ji Woo, usaha yang tidak mudah untuk bisa mengobrol dengan Ji Woo karena Ji Woo enggan berurusan dengan orang baru. Teman Ji Woo, Shin Hye, yang selalu menemani Ji Woo membantu Sun Ho untuk bisa berbicara dengan Ji Woo.
Shin Hye menyarankan Sun Ho untuk memulai dengan apa yang Ji Woo suka, seperti teka-teki dan kuis. Hari pertama sidang pun dilaksanakan. Jaksa Lee tampak gugup dan Sun Ho terlihat sangat tenang. Sun Ho menunjukkan bukti baru pada hakim, yakni rekam medis mendiang Tuan Kim, dan ditemukan bukti jika Tuan Kim mengonsumsi pil tidur pada hasil otopsi Tuan Kim. Bukti tersebut diterima oleh hakim dan dijadikan bahan pertimbangan apakah ini kasus pembunuhan atau bunuh diri. Selanjutnya, pemeriksaan kepada perwakilan badan forensik. Dia yang mengotopsi jenazah dan memeriksa bukti-bukti terkait kasus tersebut. Menurut hasil yang didapatkan, Tuan Kim meninggal karena sesak nafas akibat kantong plastik yang menutupi wajahnya dan diberi solatif. Tuan Kim kehabisan nafas selama 4 menit, namun menurut perwakilan badan forensik tidak ada tanda-tanda terdakwa membantu sehingga jaksa mendapat hipotesis jika itu adalah pembunuhan. Sun Ho sebagai pembela terdakwa mengajukan banding dan menunjukkan temuan jika terjadi beberapa kasus bunuh diri yang menggunakan kantong plastik sebagai medianya, dan hakim menerima banding Sun Ho tersebut. Sun Ho belum selesai, dia kembali menyampaikan bukti lain yaitu ditemukannya jejak gas butana pada kantong plastik tersebut, dan bekas botol juga ditemukan di kamarnya yang Tuan Kim beli pada beberapa hari sebelumnya di minimarket. Jaksa keberatan jika hasil temuan Sun Ho tadi diterima oleh hakim, namun hakim dengan tegas menerimanya. Sidang pertama selesai, Sun Ho masih berpotensi menang dalam persidangan berikutnya. Setelah sidang selesai, dia menemui Ji Woo untuk membeli buku yang berisi teka-teki dan mencoba menarik perhatian Ji Woo. Di tengah jalan, Ji Woo ingin makan ramen, akhirnya Sun Ho mentraktir mereka. Setelah itu, Sun Ho mengantar mereka pulang dan bertemu Jaksa Lee di rumah Ji Woo. Jaksa Lee ternyata menyarankan ibu Ji Woo agar Ji Woo menolak bersaksi di persidangan demi keamanan Ji Woo. Sun Ho bertanya-tanya kenapa Jaksa Lee begitu percaya dengan kesaksian Ji Woo sebelumnya. Jaksa Lee percaya jika penyandang autis tidak bisa berbohong, sehingga dirinya percaya pada Ji Woo. Tapi menurut Sun Ho, bisa saja Ji Woo tidak memahami situasinya. Dan Sun Ho akan terus berusaha agar Ji Woo mau bersaksi di mimbar persidangan. Sun Ho kembali ke kantor dan bertemu dengan atasannya. Dia ditawari untuk naik jabatan karena banyak yang suka dengan kinerja Sun Ho. Namun untuk ke tahap itu, Sun Ho harus bermain kotor, atau cara gampangnya dia harus mau menangani kasus-kasus yang menguntungkan orang-orang kaya atau orang-orang berkepentingan. Karena hal itu, dia akhirnya berjarak dengan Su-in. Ketika hendak tidur, dia mendapat pesan dari Ji Woo. Ternyata Ji Woo menjawab pertanyaan teka-teki yang diberikan oleh Sun Ho. Sun Ho yang akhirnya merasa Ji Woo tertarik dengan teka-tekinya melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Akhirnya Ji Woo dan Sun Ho membuat janji untuk melakukan kuis pada jam 5 sore dan terus berlanjut ke hari-hari berikutnya. Sun Ho juga rutin menjemput Ji Woo sepulang sekolah dan mengantarnya sampai pulang ke rumah. Di hari berikutnya, ketika Sun Ho menunggu di gerbang sekolah, Ji Woo tidak kelihatan dan Sun Ho mencoba masuk ke sekolah. Dan ternyata Ji Woo sedang diancam oleh Shin Hye meminum minuman expired dan bahkan Shin Hye memukulnya. Shin Hye melakukan hal itu karena dirinya dibully oleh teman-temannya dan menganggap Ji Woo juga harus menerima yang Shin Hye terima. Sun Ho yang melihat kejadian itu menahan Ji Woo yang ingin mengejar Shin Hye. Namun ternyata Ji Woo berontak dan pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Sun Ho mulai bertanya kepada ibunya, kenapa Ji Woo tidak disekolahkan di sekolah khusus saja. Ibu Ji Woo pun akhirnya menceritakan. Di saat masih kecil, ketika anak-anak lainnya hanya bisa memanggil mama, papa, Ji Woo ternyata sudah bisa bilang, gantilah popoku. Dan di usia 2 tahun, Ji Woo sudah bisa membaca buku dan membaca koran. Ibunya menganggap Ji Woo sangat jenius sehingga ia menyekolahkan di sekolah biasa. Saat pulang, Sun Ho mengantar Ji Woo pulang dengan ibunya. Dan ibu Sun Ho menawarkan apakah Sun Ho ingin berbicara kepada Ji Woo secara langsung. Akhirnya, Sun Ho mendapatkan kesempatan untuk menanyakan kesaksian Ji Woo secara langsung. Namun ketika ditanya, Ji Woo masih kurang fokus. Ibunya yang mendengar Ji Woo tidak menjawab Sun Ho, dia membantunya untuk menanyakan kembali. Sedikit demi sedikit Ji Woo mulai menjelaskan apa yang ia lihat.
Namun masih sedikit informasi yang Sunho terima. Selanjutnya, di hari kedua sidang, Jiwoo akhirnya datang ke persidangan untuk menjadi saksi. Namun Sunho malah menghancurkan hubungan pertemanan di antara dirinya dengan Jiwoo. Dia menyebut Jiwoo dengan sebutan seseorang dengan kecacatan mental di persidangan. Hal itu membuat ibu Jiwoo sangat marah dan merasa dijebak oleh Sunho. Sunho mulai merasa sangat bersalah setelah kejadian itu. Namun, ia tidak dapat berbuat apa-apa karena prioritas utamanya adalah membebaskan Milan dari tuduhan pembunuhan. Rasanya seperti mata dan hatinya dipaksa menutup hanya untuk ambisinya. Akhirnya, Om Milan pun bebas, namun Sunho merasa ada yang janggal dan dia pun menyelidikinya. Dia mulai menemukan bukti-bukti jika Om Milan tidak jujur kepada Sunho selama ini. Karena hal itu, akhirnya Sunho pun sadar akan kesalahannya. Di persidangan ketiga, Jaksa Lee memohon kepada Ibu Jiwoo untuk bersaksi kembali. Namun, Ibu Jiwoo yang sudah terlampau marah, dia tidak mau Jiwoo terluka lagi. Namun berbeda dengan ibunya, Jiwoo malah ingin menjadi saksi di persidangan selanjutnya. Jiwoo yang bercita-cita jadi pengacara, berpikir jika hal itu tidak mungkin karena dirinya seorang autis. Sehingga setidaknya dia bisa menjadi saksi yang baik di persidangan, alih-alih menjadi pengacara suatu saat nanti. Tiba di persidangan ketiga atau putusan akhir, akhirnya Jiwoo memberanikan diri untuk datang ke persidangan yang ditemani oleh ibunya. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar, namun ketika Sunho mulai berbicara, dia malah seperti membela saksi dan membuat pembela lainnya terheran-heran dengan perlakuan Sunho. Sunho pun terus melanjutkan fakta-fakta yang ia temukan. Dia menunjukkan jika kesaksian Jiwoo adalah akurat, karena Jiwoo bisa mengingat apa yang Om Milan katakan saat kejadian itu. Jumlah kata-kata yang Jiwoo sebutkan sama persis dengan apa yang terjadi di malam itu. Perlahan-lahan kejahatan Om Milan pun mulai terungkap. Sehingga pengacara lain yang membela Om Milan pun marah kepada Sunho dan meminta hakim untuk melakukan tindakan kepada Sunho. Hakim pun menerima keputusan itu, namun hakim masih ingin mendengarkan penjelasan Sunho tentang kasus tersebut. Dan Sunho mendatangi terdakwa Om Milan dan dia meminta untuk Om Milan jujur dengan Sunho. Dengan begitu dia bisa membantunya. Namun Om Milan hanya bisa menangis, dan ketika dia ditanya siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Tuan Kim, Om Milan justru melihat ke arah anak Tuan Kim, yakni Kim Man-ho. Akhirnya dalang dari kasus pembunuhan itu pun terungkap. Dan Sunho berterima kasih kepada Jiwoo karena sudah bersaksi di persidangan itu. Film Innocent Witness ini membuatkan berpikir bahwa semua pengacara mungkin akan melalui proses dilema seperti itu. Ketika mereka mulai menyadari mereka berdiri di pihak yang keliru, namun tetap harus membenarkan, banyak orang yang menganggap pengacara adalah pekerjaan yang kotor karena seringkali meloloskan pelaku pelanggaran dari hukum yang sepatutnya. Namun, tidak banyak juga yang memahami bahwa seorang pengacara juga telah mengalami banyak hal dan barangkali membuatnya resah, tertekan, bingung, dan bersalah. Namun, untungnya di akhir film Sunho berhasil membalik keadaan karena lebih memilih hati nuraninya dan seluruh kebenaran pun terungkap dengan drastis. Sejak saat itu, Sunho berniat untuk memulai hari barunya. Dan ketika Jiwoo berulang tahun, dia datang ke rumah Jiwoo untuk memberikan kado kepada Jiwoo dan berpamitan dengannya. Dan Sunho merasa terharu ketika Jiwoo bilang jika Sunho adalah orang yang baik.